Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid. Di sini saya akan menjelaskan tentang airway dan breathing management. Ini bertujuan untuk menjaga kepatenan jalan napas bagi pasien-pasien yang dicurigai mengalami trauma. Teman-teman, organ utama airway itu pertama terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kemudian breathing terdiri dari laring, trakea, dan bronkus. Juga sistem-sistem yang mendukung terjadinya pernapasan secara spontan. Kemudian gangguan pada airway dan breathing itu ada beberapa macam. Pertama, open pneumotorak, kemudian tension pneumotorak, dan breaches. Open pneumotorak yaitu apabila ada luka tembus. Tension pneumotorak biasanya trauma tumpul yang ditandai dengan adanya bendungan udara di dalam paru-paru. Breaches ini biasanya disebabkan oleh patahnya salah satu kosta iha atau tulang iga sehingga terjadinya kegagalan kembang kembis paru. Kemudian di masalah-masalah di airway ada 3. Yang pertama, gargling. Biasanya ini karena ada sumbatan cairan. Kebanyakan kalau pada pasien trauma disebabkan oleh darah ataupun muntahan, misalnya kalau kepalanya terbentur. Kemudian snoring, lidahnya jatuh ke belakang. Ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien stroke. Terus stridor, ini karena adanya obstruksi jalan napas. Ya, langkah pertama adalah jika kita menemukan pasien dengan dicurigai cedera servikal yang ditandai dengan trauma capitis, biomekanika yang mendukung, dan tanda-tanda yang lainnya, maka posisikan pasien di tempat yang datar dan keras. Kemudian jangan lupa perhatikan aman diri, aman lingkungan, pasang penyangga kiri dan kanan, terus dan aman pasien. Cuci tangan. Dekatkan alat, kemudian cek respon pasien. Pak, bangun Pak, bangun. Kalau tidak ada respon, ketika cek respon, usahakan kita sambil menilai fungsi napasnya, yaitu teknik look, listen, and feel. Lihat perkembangan kembang kembis dadanya, dengarkan bunyi napasnya, dan rasakan si napas itu sendiri ketika kita memeriksa jalan napasnya. Kemudian jika pasien dicurigai mengalami cedera servikal, sebelum datangnya nekaler, kita fiksasi secara manual menggunakan kedua tangan kita, yaitu kedua tangan kita didorong ke bawah pasien. Kemudian jika teman kita sudah datang membawakan alat, pertama kita ukur dulu memakai garis imajiner antara mandibula dengan bahu untuk mengetahui ukuran nekolar yang akan digunakan. Terus gunakan nekolar. Yuk. Saat membuka jalan napas, kaji ulang apakah pasien mengalami trauma atau tidak. Secara teknik manual, jika pasien mengalami trauma, maka kita lakukan jaw thrust seperti ini. Kemudian apabila pasien tidak mengalami trauma, maka kita lakukan teknik head tilt chin lift seperti ini. Oke. Terus
jika menggunakan alat, gunakan OPA yang diukur dari ujung bibir ke ujung telinga. Seperti ini. Pasangkan dengan terbalik. Jika pasien sadarkan diri, maka kita pasang NPA atau nasopharyngeal airway. Cara mengukurnya dari ujung hidung ke ujung telinga. Kita cari lubang hidung mana yang paling lapang untuk memasukkan alat. Pasang oksigen, benar. Terus kita kaji pernapasan pasien di setiap interkostal. Apabila pasien mengalami luka tembus, maka kita gunakan kasa 3 sisi yang tujuannya untuk melembabkan paru-paru. Jangan lupa dilapisi oleh plastik ya untuk menyaring udara kotor dari luar. Gunakan plester hanya di 3 sisi dan upayakan satu sisi tetap terbuka agar pasien agar udara tetap masih bisa masuk. Setelah itu kita kaji ulang untuk rujukan pasien. Apakah pasien harus dibawa ke ruang operasi segera, ICU, atau ruang resusitasi dipantau di recovery di IGD. Sekian penjelasan tentang airway dan breathing management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.